wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Raudatul Jana, NIM saya 25302111073. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber, Syekh Nurjati, Cirebon. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Basyiron SAG MA, membahas tentang kearifan lokal yang ada di Cirebon, yaitu Gua Sunyaragi. Nah, Gua Sunyaragi ini berasal dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Taman Sari Gua Sunyaragi adalah tempat untuk menyepikan diri dari keluarga Kesultanan Cirebon. Taman Sari Gua Sunyaragi ini dibangun pada tahun 1596 sampai tahun 1788 oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Luas Taman Sari Gua Sunyaragi ini awalnya adalah 30 hektar, namun sekarang hanya 3 hektar untuk yang dijaga. Taman Sari Gua Sunyaragi ini dibentuk dengan menggunakan material batu karang yang berasal dari pantai selatan, tepatnya di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan untuk perekatnya, karena dulu belum mengenal semen, jadi menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen, atau yang biasa disebut atras dengan perpaduan putih telur. Putih telur ini diibaratkan hanya sebuah makna kiasan putih, artinya sucikan niat, dan telur berbentuk bulat, jadi artinya bulatkan tekad. Gua Sunyaragi itu dulu dibangun di tempat yang bernama Sagaran Amparan Jati. Sagaran itu artinya danau besar dan Amparan Jati itu dikelilingi pohon jati. Sehingga dulu keluarga keraton yang ingin berkunjung di Gua Sunyaragi ini, mereka harus menggunakan perahu kecil atau yang biasa disebut dengan getek. Di Gua Sunyaragi ini tidak ada larangan apapun, hanya saja memiliki mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitar, yaitu ada yang namanya patung Perawan Sunti. Selanjutnya adalah Gedung Pasanggerahan. Gedung Pasanggerahan ini dibangun pada tahun 1848 oleh Ibunda Ratu Adimah. Dulu gedung ini digunakan untuk tempat penginapan dan istirahatnya keluarga Kesultanan Cirebon. Namun sudah dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna, yaitu tempat untuk foto pribadi, makan-makan, reuni, dan lain-lain. Kolam di depan gedung Pasanggerahan ini juga dijadikan sebagai sirkulasi air atau penampungan air untuk pendingin ruangan. Kalau di zaman sekarang itu bisa dibilang dengan AC. Ini adalah Gua Pengawal yang berfungsi sebagai tempat istirahat untuk pengawal sultan. Ini adalah pandai kemasan. Pandai artinya ahli dan kemasan artinya cindera mata. Pandai kemasan ini berfungsi sebagai tempat untuk membuat senjata seperti pedang, keris, serta peralatan rumah tangga yang terbuat dari logam. Namun pandai kemasan ini tidak utuh karena dibom oleh Belanda pada tahun 1790 karena dianggap ilegal. Ini adalah Gua Simayang, berfungsi sebagai pos jaga atau pos satpam. Jadi dulu apabila ada tamu yang berkunjung ke Sunyaragi, harus lapor terlebih dahulu di Goa Simayang. Ini adalah bangsal jinem. Bangsal artinya sebuah tempat atau ruangan, sedangkan jinem yaitu siji dan enam. Siji artinya iman kepada Allah dan enam yaitu diambil dari rukun iman. Ini adalah tempat untuk sultan memberikan wejangan atau pidato sekaligus melihat para prajurit yang sedang berlatih. Ini adalah Mande Beling. Mande artinya sebuah tempat duduk dan beling itu karena terbuat dari marmer. Zaman dulu marmernya dibersihkan sehingga mengkilap seperti beling dan bagian samping atau pinggir di beling ini ditempeli pecahan berasal dari Cina dan Eropa. Jadi Mande Beling ini berfungsi sebagai tempat sultan beristirahat ketika telah memberikan pidato atau wejangan. Ini adalah Gua Petang. Petang artinya gelap. Gua Petang ini berfungsi untuk melatih ilmu kekebalan tubuh. Cungkup Gua Puncit ini lebih dikenal dengan menara pengawas, berfungsi untuk mengawasi putra-putri sultan yang sedang bermain. Nah, selanjutnya adalah Gua Langse. Gua Langse ini itu berasal dari bahasa Cina kuno yang artinya tirai atau air yang dulunya berfungsi sebagai tempat untuk bertawasul atau berzikir dalam Islam. Ini adalah patung gajah. Patung gajah ini merupakan simbol tunggangan para sultan atau raja. Kenapa gajah? Karena kuat dan gagah. Dan di belalainya itu bisa mengeluarkan air hingga ke batu tunggul Perawan Sunti.
Selanjutnya ada Kamar Kaputren dan Kaputran. Kamar Kaputren ini khusus untuk para putri sultan, sedangkan Kaputran untuk para putra sultan. Selanjutnya ini ada Balai Kambang. Dan di sebelahnya itu adalah Goa Argajumut. Goa Argajumut ini berfungsi untuk jamuan atau untuk menerima tamu besar dari keraton kesepuhan. Selanjutnya ada Padang Ati. Padang artinya terang dan Ati artinya hati. Maka dari itu fungsi Gua Padang Ati untuk bermeditasi agar hatinya tenang. Di Gua Sunyaragi ini ada Monumen Cina. Monumen Cina ini adalah sebuah penghargaan untuk masyarakat Cina karena ikut berpartisipasi dalam membangun Gua Sunyaragi. Dan ada juga pohon kelengkeng yang berusia kurang lebih dari 421 tahun. Dan ini adalah Garuda dililit ular. Garuda diibaratkan manusia dan ular itu diibaratkan masalah. Jadi sebebas apapun burung Garuda, jika dililit ular perginya pun tak akan jauh. Dan di sebelahnya ada Goa Kelanggengan. Lalu selanjutnya ada Goa Pawon. Pawon itu artinya dapur, tapi di sini bukan tempat untuk memasak, melainkan tempat untuk menyimpan makanan yang siap dihidangkan. Dan ada Goa Lawa. Goa Lawa ini berfungsi untuk menyimpan makanan juga. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang kearifan lokal yang ada di Cirebon, yaitu Gua Sunyaragi. Jadi, untuk kalian yang sudah menonton video kali ini, jangan lupa untuk bergabung di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sybar Syekh Nurjati Cirebon.